Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama, para kiai, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad ada pada ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, minta doa kepada para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahannya Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan apapun terkait dengan Nabi Muhammad, ada pada diri ulama. Oleh karenanya kata beliau di dalam hadis disebutkan, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang ke rumah orang alim untuk menjenguknya, maka kata Muhammad sama seperti datang kepadaku dan menjengukku. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, seakan-akan itu datang bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan, alhamdulillah pada malam ini banyak para kiai kita, berarti pada malam ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan perhatiannya Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang kita muliakan, kita hormati dan kita doakan selalu Kiai pengasuh Pondok Pesantren Badri Duja, Kiai Tauhid, dan juga ketua atau keluarga yang memayungi para kiai, yaitu Kiai Mustafa dan juga keluarga besarnya Kiai Muzayyan dan semua para asatidzah, dewan asatidzah, dan semua para wali santri, para undangan dan santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini sungguh saya senang gembira karena pada malam ini saya berjumpa dengan para kiai yang ada hubungan dengan kita, karena kita ada hubungan keluarga antara Dalwa dengan Pondok Badri Duja. Dan saya baru tahu sekarang ini ternyata saya punya abah Habib Hasan Harun dekat dengan Kiai almarhum Kiai Badri Mas Duki. Itu ternyata dari semenjak dulu beliau itu sudah termasuk satu angkatan, satu perjuangan. Kemana-mana beliau sering bersama-sama. Berapa kali beliau datang ke tempat ini, dan juga saya punya abah kedatangan tamu Kiai Badri di tempat kami. Ternyata kami kemudian tahu bahwasanya ada hubungan keluarga karena kita dipertemukan dari keluarga Lugulu. Semoga pertemuan ini bukan cuma pertemuan ziarah saja, tapi ibadah, ziarah, dan silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Pondok Badri Duja menjadi pondok yang membanggakan Nabi Muhammad, menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad, dan yang belajar di pondok ini insyaallah menjadi para ulama-ulama yang mengamalkan dari ilmunya, yang bertakwa, yang beriman, dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kaula nikah bisa bersama-sama. Tapi memang kaula menyimak majuleuna Kiai Tauhid nek cek alasan sampai dulu akhirnya enak kan
torma minta kau le mau dia kayak saya apa sih Madura takut jangan kolam kalau Madura kau le kan Madura aja ya mana banyak kau le saya Madura dari Sunda tapi kau le orang saya jadi orang campur kayak gitu tapi gue lihatin orang aja ngerti bahasa Indonesia gitu Alhamdulillah patut kiranya untuk kita pada malam ini benar-benar bersyukur kehadirat Allah SWT karena pada malam ini kita telah membuat suatu hubungan suatu ittisal dengan seorang wali min auliyaillah dengan seorang alim yang sekarang ini satu-satunya yang bisa kita lihat, kita pandang, kita berinteraksi, kita bersalaman, kita bisa datang ke rumahnya, kita bisa berdiskusi dengannya daripada mereka-mereka yang nanti jadi pada masyarakat kita akan mencari-carinya nanti ketika kita di pada masyarakat tatkala semua orang kebingungan dalam keadaan di satu hamparan semuanya telanjang, tidak berpakaian, tidak memakai sendal sementara matahari yang begitu panas sekarang kalau sudah siang hari itu yang dikatakan oleh para ahli tafsir matahari yang kita rasakan panasnya pada siang hari itu ada di langit yang keempat padahal pada waktu itu kata Muhammad itu matahari berada di atas kepala kita itu 1 kilo ada riwayat 1 mil itu berarti 2 kilo kurang seperempat sehingga kita bayangkan bagaimana panasnya pada waktu itu sehingga di saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak ada yang bisa kita amalkan, tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, la yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun. Kelak nanti pada masyar, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak ada yang keempat. Siapa mereka? Yang pertama adalah anbiya, para nabi. Tapi kita mau cari nabi sekarang di mana? Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi sudah tidak ada. Tinggal Nabi Hijr dan Nabi Isa alaihissalam dan itu nanti di akhir zaman akan turun. Lalu kemudian kisah yang kedua para ulama dan para syuhada. Para syuhada sulit kita mendeteksi. Memang benar alhamdulillah berkat kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka banyak sebab-sebab kita meninggal dalam keadaan sebagai syahid. Dan semoga kita nanti insya Allah berkatnya majelis yang mulia ini kita meninggal sebagai syahid. Kenapa? Kalau orang meninggal sebagai syahid maka semua dosanya diampunkan dan dia itu nanti disejajarkan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada serta para sholihin. Dan nanti akan diberikan hak prioritas untuk memberikan pertolongan bagi 70 keluarganya. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu ini matinya syahid atau tidak. Memang benar berkatnya doanya Nabi Muhammad, usahanya Nabi Muhammad, upayanya Nabi Muhammad, banyak sebab-sebab kita itu mati dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan mati syahid. Orang yang meninggal karena penyakit perut mati syahid. Orang yang meninggal karena nyantri atau waktu di pesantren masih belajar belum selesai lalu dia meninggal sebagai syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, harga dirinya, keluarganya mati syahid. Orang yang meninggal mendadak mati syahid, orang yang meninggal kecelakaan mendadak mati syahid. Semuanya itu sebab doanya Nabi Muhammad SAW. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu ini orang mati syahid atau tidak kecuali setelah meninggalnya. Sehingga satu-satunya bisa kita harapkan itu adalah para ulama, para aulia ini. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi kalau bukan para ulama, para aulia siapa lagi? Oleh karena kita lihat ini ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan derajatnya orang-orang yang berilmu itu dengan banyak derajat. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas antara derajat Nabi dengan derajat ulama cuma 1 strip. Tapi derajatnya ulama sampai ke bawahnya itu 700 derajat atau 700 strip. Ulama sampai 701 baru ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli yang lainnya. Padahal kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 1 derajat itu kalau kita ingin menempuhnya ke derajat berikutnya itu memerlukan waktu jarak tempo selama 500 tahun. Berarti kalau kita itu ingin menyaingi para ulama yang sekarang ini ada di depan kita,
berarti kita itu memerlukan waktu sebanyak 350.000 tahun ibadah baru kita bisa menyamai para ulama. Alhamdulillah pada malam ini kita semua datang untuk mendoakan, menghauli, mentahlili seorang alim, seorang kiai yang insya Allah kalau seumpama kita pada malam ini datang dengan niat yang baik dan diterima, tidak ada pada dirinya sesuatu yang dapat menghalangi rahmat Allah, insya Allah kita pulang semuanya masing-masing ke rumah dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga di antara kita yang belum mendapatkan jodoh sudah waktunya semoga Allah berikan, yang belum dapat keturunan semoga Allah berikan, yang belum mendapatkan kenikmatan berupa berziarah kepada Nabi Muhammad, berhaji, berumrah semoga Allah takdirkan, dan semoga kita semuanya sebelum meninggalkan tempat ini kita semuanya dipastikan, dijamin, distempel Allah Ta'ala bahwasanya kita semuanya adalah termasuk hamba-hambanya akan meninggal dunia setelah umur panjang, sehat walafiat, cukup modal, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lihat para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, seseorang itu nggak ada hubungan dengan orang besar kecuali melalui perantara atau calon. Alhamdulillah di pondok ini sudah ada contohnya. Kita punya Kiai Mustafa. Kalau kita mau kenalan sama Pak Jokowi lewat beliau bisa, sama Pak Prabowo juga bisa. Karena harus ada perantaranya. Kita ini yang masih kecil-kecil ini, yang awam ini, yang sedikit amalnya ini, yang akan kita jadikan sebagai andalan untuk kita berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amal kita yang mana? Sholat kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Akhlak kita yang mana? Kalau seumpama kita beberkan amal-amalan kita setiap harinya yang kita merasa bahwasanya itu sudah diterima oleh Allah Ta'ala, disodorkan, dibeberkan sesuai dengan kitab yang menjelaskan tentang amalia-amalia kita, bisa jadi amalia kita tidak ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ambil satu contoh Pak, Bu, 2 minggu lagi kan bulan Ramadan. Kalau seumpama ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa menjawab pertanyaan saya, berarti Ramadan yang akan datang puasanya nggak sah. Silakan tanya sama kiai mana saja, jawabannya sama seperti saya. Apa itu? Rukunnya puasa itu ada berapa? Kalau semua nggak ada bisa jawab, saya nggak akan minta jawaban. Biarkan yang menjawab di hati-hati sampai masing-masing. Tapi kalau sampai nggak bisa menjawab, berarti apa? Puasa yang akan datang tidak sah. Kenapa dikatakan demikian? Karena syaratnya ibadah puasa itu adalah niat. Di antara rukunnya, syaratnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi. Seseorang itu harus mengetahui dengan seluk-beluk daripada ibadah yang kita lakukan sebelumnya itu. Kalau kita melihat kepada satu contoh ini saja, sudah berapa amalan kita yang tidak diterima? Sehingga yang kita harapkan itu adalah kita ada hubungan dengan para wali Allah, ada hubungan dengan Kiai Badri. Sehingga apa? Nanti di akhirat ketika kita dalam keadaan bingung, keluarga kita meninggalkan kita, anak kita panggil mereka nggak mau datang kepada kita, mereka bahkan mengatakan, siapa bilang aku anakmu, siapa bilang aku suamimu, siapa bilang aku istrimu, siapa bilang aku orang tuamu, semuanya mereka tidak mengakuinya. Kenapa? Karena masing-masing takut dituntut oleh orang tersebut. Kenapa? Karena nanti nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali mereka yang berhak memberikan syafaat dan kecuali amal kita sendiri yang baik. Oleh karena mereka itu semuanya itu berusaha menjauhi, menghindari semua keluarga. Kenapa? Takut sampai ada pada dirinya sebuah kezaliman yang pernah dia lakukan. Sehingga kita harapkan apa? Syafaat. Alhamdulillah pada malam ini kita mengadakan hubungan dengan Kiai Badri. Semoga nanti ketika kita berada pada mahsyar kita disambut oleh Kiai Badri. Apalagi alhamdulillah kita datang sekarang berada di tempat di mana tempat itu menjadi tempat yang paling banyak turunnya rahmat. Itu Pak, tempat pesantren. Tempat pesantren ini adalah tempat yang mewakili banyak masyarakat. Kalau kita mau tahu di Keraksan ini banyak yang menjadi orang kaya, banyak menjadi orang bahagia, banyak menjadi orang senang, banyak yang mendapatkan solusi daripada setiap permasalahannya, banyak yang mendapatkan kesembuhan daripada penyakitnya, banyak itu semuanya rahmat-rahmat Allah. Itu berangkatnya itu pertama kali itu turunnya dari atas pondok-pondok pesantren ini.
Kenapa demikian? Karena anak-anak pondok pesantren inilah yang mewakili masyarakat awam secara keseluruhan di dalam menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Kalau seumpama tidak ada pesantren-pesantren ini, maka bisa kita bayangkan Indonesia dari semenjak dulu sudah sirna, sudah musnah. Tapi karena alhamdulillah ada pesantren di mana-mana, masih rahmat Allah bersama kita. Bayangkan, Allah menuntut kita untuk sholat tahajud. Tidak ada tahajud di luar sana, anak pondok tahajud. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat jamaah. Bahkan kata Muhammad, kalau seumpama aku melihat suatu kampung itu nggak sholat jamaah semuanya, maka niscaya aku akan bakar semua rumah-rumahnya itu. Tapi alhamdulillah di sini sholat jamaah. Ngaji Quran, kapan kita ngaji? Biasanya kan 1 tahun sekali waktu Ramadan itu. Makanya sebentar lagi kita 2 minggu lagi kita akan membuka Quran. Sebelum kita membukanya kita ambil lap dulu, dia lap dulu. Kenapa? Sudah kotor. Kita gak pernah ngaji setiap hari. Anak-anak alhamdulillah ngaji setiap hari. Gak ada di antara mereka yang kemudian meneliti, mentelaah, mempelajari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang ternyata apa semua yang disampaikan Nabi Muhammad dalam syariat ini yang diajarkan dalam pondok-pondok pesantren itu merupakan sebuah penyingkap dari segala macam misteri di dunia. Kenapa sekarang banyak orang yang terjangkit dengan penyakit stres? Stres itu tidak harus gila, Pak. Stres itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak menentu arahnya, tidak terkendali pikirannya, itu ada stres. Orang sekarang banyak stres. Orang sekarang banyak galau pikirannya. Orang sekarang banyak yang tidak terima dengan ketentuan Allah yang ada sekarang ini. Orang sekarang banyak yang hanya bisa menuntut, tapi tuntutannya tidak pernah terpenuhi. Kenapa? Karena mereka itu jauh daripada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya saya katakan, beruntung para wali santri yang punya anak-anak mondok di pondok pesantren. Kenapa? Karena anak-anak bapak dan anak-anak ibu ini merupakan calon-calon manusia yang hidup di dunia sampai nanti di alam kuburnya, sampai nanti di alam mahsyarnya, sampai nanti melewati siratnya, sampai nanti masuk surga bersama nabinya dalam keadaan bahagia. Tapi kalau nggak masuk pesantren maka susah. Kenapa? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau berkata, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahya Allah qalbahu bi'ilmi. Tidak mungkin pada akhir zaman di mana fitnah begitu dahsyat, orang itu akan selamat daripada fitnah yang begitu dahsyat, kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Al-Habib Abdullah Haddad yang biasa kita baca rotib dari pondok-pondok pesantren, rotib Haddad itu, kalau pagi-pagi kita baca Wirdul Latif itu juga tuntunan daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad ini umur 2 tahun sudah buta katanya, tapi umur 6 tahun sudah hafal Quran. Umur 6 tahun di antara manakibnya beliau, setelah masuk waktu duha itu beliau sudah biasa melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat. Ini beliau. Ketika beliau meninggal dunia, sebelum ketika sakaratul maut, itu beliau katakan, seingatku, aku tidak pernah terlintas dalam hatiku untuk berbuat makruh. Jangan berbuat haram, berbuat makruh saja terlintas enggak, apalagi sampai berbuat makruh. Terlintas untuk berbuat makruh tidak. Bahkan beliau pada akhir umurnya dipanjangkan rambutnya. Kenapa dipanjangkan rambutnya? Beliau katakan, seingatku tidak ada sunnah yang pernah aku dengar kecuali aku sudah melaksanakannya, kecuali satu, yaitu apa? Rambutnya Nabi itu panjang dan aku belum melaksanakannya kecuali sekarang ini dilaksanakannya. Sehingga ketika beliau meninggal dunia dan rambutnya itu panjang karena ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini beliau menjabat sebagai rajanya wali dari semenjak umurnya 24 tahun. Bayangkan, Imam Nawawi pernah jadi rajanya wali kutub, itu cuma 3 minggu meninggal dunia. Imam Ghazali pernah menjadi rajanya wali kutub, itu juga cuma 3 bulan. Al-Habib Haddad itu menjabat sebagai raja wali hampir 64 tahun lamanya. Dari umur 24 tahun sudah menjadi rajanya wali. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Pernyataan yang disampaikan oleh beliau, bahkan doa yang dipanjatkan oleh beliau di masa mudanya, yang orang sekali berbeliau saja, beliau itu pernah berdoa begini, ya Allah,
bangkitkan aku bersama tentara-tentara Imam Mahdi. Selalu habis sholat 5 waktu, ketika tahajud, di tempat-tempat yang mustajabah, selalu dia berdoa seperti itu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian doanya diganti. Digantinya dengan apa? Digantinya dengan doa, ya Allah cabutlah nyawaku sebelum terutusnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian para murid-muridnya dekat kepadanya bertanya, mohon maaf Imam, kami heran dengan apa yang terjadi padamu. Di mana dulu engkau dari semenjak muda engkau selalu berdoa supaya dijadikan salah satu daripada tentaranya Imam Mahdi. Tapi sekarang kok aku selalu mendengar supaya engkau meminta pada Allah Ta'ala supaya diambil nyawamu sebelum keluarnya Imam Mahdi. Maka dijawab oleh beliau, iya benar. Aku dulu itu selalu ketika muda berdoa untuk supaya dijadikan salah satu daripada tentaranya Imam Mahdi. Karena apa? Tentaranya Imam Mahdi jumlahnya cuma 124.000, tapi semuanya wali Allah yang nanti akan menguasai dunia semuanya ini. Nanti suatu waktu ketika Imam Mahdi keluar, itu dunia semuanya itu muslim, akan dikuasai oleh Islam. Itu cuma tentaranya Imam Mahdi 124.000, tapi semuanya wali Allah. Aku berharap salah satu daripada mereka supaya aku menjadi seorang daripada wali Allah. Tapi tatkala aku simak, tatkala aku pelajari, tatkala aku teliti hadis-hadis Nabi sebelum kemunculan Imam Mahdi, maka saya melihat fitnah begitu dahsyat. Aku takut sampai aku tidak selamat melalui fitnah itu. Oleh karenanya aku minta kepada Allah Ta'ala supaya dicabut nyawaku sebelum keluarnya Imam Mahdi. Kalau ini sekali Allah ada takutnya luar biasa terhadap fitnah zaman sekarang ini. Bagaimana kita tidak merasa takut? Ini zaman Bu, fitnahnya luar biasa Bu. Orang mau maksiat itu tinggal keluar gerbang Pondok Putri atau Pondok Putra sudah langsung bermaksiat. Nggak usah keluar rumah, di dalam rumah sudah bisa bermaksiat. Ini zaman yang disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Di antara fitnah-fitnah yang begitu dahsyat pada zaman itu, kata Nabi Muhammad, al-fitnatud duhaima. Ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah fitnah duhaima itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, la tada ahadan illa latomathu. La tada ahadan illa latomathu. Tidak membiarkan seorang pun kecuali pasti akan menempelengnya. Apa itu? Handphone. Coba lihat handphone. Gimana kita pakainya? Kan begini. Ya orang gitu peleng. Nggak ada orang pakai handphone begini. Ini dimaksudkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, inni la aral fitana tatrau ila buyutikum kalmatar. Aku sekarang ini melihat yang namanya fitnah itu masuk ke setiap rumah-rumah kalian layaknya turunnya air hujan. Nabi Muhammad tidak mengerti ilmu teknologi, tapi Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu beliau itu mengatakan dan menyampaikan serta meramalkan, bahkan menyampaikan kabar yang terkini sekarang, bukan cuma ramalan. Yaitu apa? Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah televisi dan juga media internet ini. Kenapa? Kalau kita belajar di ilmu teknologi, yang namanya televisi itu kenapa ada gambarnya? Karena dia dapat sinyal daripada antena. Antena itu dapat sinyal daripada satelit yang ada di atas sana. Sedangkan satelit mengirimkan sinyal ke setiap antena yang di atas rumah itu, turunnya itu seperti turunnya air hujan, turun silih berganti. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Sekarang TV sudah ada, handphone sudah ada, bahkan orang tuanya nggak bisa menggunakannya, anaknya lebih pintar. Orang tuanya sebagai pengawas, pengawasnya apanya mau diawasi? Orang dia nggak ngerti, sementara yang diawasi dia sangat ngerti. Ini zaman. Kalau pengalaman kami di pondok sebagai pengasuh, kalau ada anak-anak pulang ke rumahnya karena sakit atau karena ada hajat, 3 hari saja balik ke pondok sudah lain mukanya. Biasanya kalau sudah pulang, oleh karenanya yang paling menyusahkan kita ini pulangan seperti sekarang ini. Karena apa? Liburnya terlalu panjang. Berapa hari liburnya kita di sini? 50 sampai Syawal. 1 bulan. Oh, Ramadan baik lagi. Oh, bagus lah. Itu masih mending. Jadi nggak terlalu hitam mukanya. Itu kalau di pondok kami, masya Allah, mulai tanggal 20 Syaban itu libur sampai tanggal 10 Syawal. Berarti 50 hari. 50 hari lamanya. Begitu balik sudah lain. Nggak betah di pondok, ada saja. Nggak sampai 6 bulan sudah berhenti melakukan pelanggaran sengaja. Untuk apa? Untuk supaya dia itu nggak mundur lagi dan sebagainya. Oleh karenanya Bu, Pak, bersyukur karena punya anak berada di pesantren. Saya katakan bersyukur, lebih bersyukur kalau anak-anak ibu, bapak-bapak berada di pendidikan formal.
Lebih bersyukur bahkan walaupun anak-anak bapak ibu-ibu semuanya menjalani studi untuk mendapatkan program doktor dan sebagainya, lebih baik yang ada di pondok. Kenapa? Cukup satu bukti. Ingat tidak? Baru-baru ini ada sebuah keluh kesah daripada mantan presiden kita, B.J. Habibie, di mana beliau katakan ketika beliau itu menyampaikan khutbahnya di Azhar, yaitu Universitas Azhar yang ada di Mesir itu, maka beliau katakan, alhamdulillah saya diberikan sebuah kecerdasan sehingga IQ saya itu di atas rata-rata. Saya gunakan untuk belajar ilmu teknologi dengan kepiawaian yang Allah berikan pada saya sehingga saya bisa membuat pesawat. Dengan itu saya diundang kemana-mana. Saya pernah datang ke semua negara, hampir dikatakan semua negara saya sudah pernah sampai ke sana. Tapi sekarang setelah saya tua seperti ini, yang ada memang sebuah apresiasi luar biasa, sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tapi itu semuanya sekarang berarti apa buat saya? Saya sekarang sudah tua. Saya ingin dikelilingi oleh anak-anak saya, tapi anak saya karena mereka adalah orang-orang sukses, maka mereka ada di luar negeri, ada di dalam negeri tapi jauh rumahnya. Saya sekarang berada di rumah yang besar, mentereng, yang ada semua tanda-tanda prestasi dan apresiasi daripada masyarakat dunia kepadanya. Tapi hati saya sekarang menjadi kering. Saya ingin dekat dengan cucu saya ikut orang tuanya semuanya berjauhan. Semuanya kenapa? Orang sukses semuanya. Sehingga demi Allah, kalau seumpama saya dikembalikan lagi kepada menjadi muda lagi, maka saya akan tekuni ilmu agama, karena ilmu agama lah yang menjadikan orang itu senang hidupnya di dunia sebelum di akhirat nanti. Ini yang disesalkan oleh Bapak B.J. Habibie. Siapa yang bisa menandingkan seseorang di Indonesia ini seperti Bapak B.J. Habibie kita, yang sangat ditakuti, disegani, dan disaluti oleh orang di dunia. Tapi itu pun yang terjadi, anak santri itu lebih baik daripada beliau. Kenapa demikian? Karena anak santri ini senangnya, bahagianya nanti itu bukan cuma di dunia yang cuma 60 tahun sampai 70 tahun, tapi bahagianya itu untuk selama-lamanya. Oleh karena jangan pernah merendahkan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad itu yang membawa kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Tidak ada waktunya yang terbatas, tapi selama-lamanya. Saya berkata begini, mohon maaf, bukan berarti saya itu musuh dengan pendidikan formal. Tidak, saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, setelah saya selesaikan SMA saya melakukan S1 saya di Stay Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang, dan alhamdulillah sudah selesai 6 bulan yang lalu dengan pendidikan cum laude, alhamdulillah, dan juga di UTM Malaysia. Saya cari gelar doktor itu untuk apa? Untuk menjadi senjatanya dakwah. Kalau saya mengatakan demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja pasti ada yang ngomong di bawah sana. Pak, itu kan kiai yang ngomong. Kalau kiai itu kan musuhnya doktor sama profesor. Tapi kalau saya sendiri doktornya, bahkan saya sendiri rektor di IAI Dalwa, saya sendiri kiainya, saya sendiri habibnya, mau bilang apa? Hanya itu saja biar kita paham. Ilmu yang sesungguhnya itu ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Ilmu yang ada sekarang dalam pendidikan formal yang dipaksakan sekarang ini masuk pondok-pondok. Di tempat kami juga, kalau seumpama nggak ada pendidikan formal di tempat kami, maka di saya pondok kami itu nggak ada santri sampai 9.000 orang, nggak ada. Tapi karena ada pendidikan formalnya, maka kemudian banyak yang masih mau belajar di tempat kami. Karena sekarang rukun iman itu bukan cuma 6, tambah lagi sudah di era sekarang ini, era milenial. Rukun iman itu bukan cuma 6, tapi sekarang menjadi 7. Apa yang ke-7? Yang ke-7 itu iman dengan ijazah. Nah ini sekarang zamannya sekarang. Kalau nggak ada ijazahnya, kalau masuk pesantren saja nggak ada ijazahnya, kurang menarik. Seakan-akan yang memberi makan ijazah, yang memberi pekerjaan ijazah. Tapi saya katakan Pak, salah. Yang benar itu adalah mereka yang belajar di pesantren itu adalah mereka ahli jahil. Mereka yang bakal calon bahagia dunia sampai di akhirat. Ambil satu contoh Pak, Bu, jadi ngaji Bu. Kau nikah alhamdulillah, kau doktor, kau juga pernah ajar ibadah. Marena kau mama reaki, pelajaran kau pondok TV, pondok apa kau
Qaulun Rasaki pelajaran di Makkah dan Madinah. Saya belajar pada Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya belajar pada Habib Zaid bin Ibrahim bin Samir di Madinah. Saya belajar juga kepada Habib Salim Syahidi di Hadramut, Al-Habib Umar bin Hafid di Hadramut. Alhamdulillah, kami setiap pagi kalau selama sama saya punya ibu, saya cium tangannya, saya cium dahinya, lalu saya ke bawah, saya cium kakinya. Setiap hari saya lakukan. Kenapa? Memang benar. Saya punya banyak karya buku. Saya suka mengarang kitab. Alhamdulillah yang sudah cetak ada 23 kitab. Tapi semuanya itu belum tentu ada pahalanya. Saya punya majelis sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, tapi belum tentu ada pahalanya. Saya berdakwah memang, saya pilih di Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho pada saya, maka pasti Allah ridho pada saya. Kenapa saya lakukan itu? Ilmu agama yang menjadikan saya seperti ini. Alhamdulillah, saudara kami, Kiai Mustafa, Kiai Musayyid, saya masih ingat bagaimana abah saya Habib Hasan Taharun, beliau berpesan kepada saya dan pesan itu selalu terbujam di dalam hati saya dan saya selalu ingat. Dan karena pesan itu yang saya terapkan, alhamdulillah, dimanapun saya berada, saya enak, gak ada tuntutan pada orang. Kenapa? Banyak orang kecewa, banyak orang sedih, banyak orang tidak bahagia karena banyak tuntutannya kepada orang. Sementara orang bisa buat apa? Apa kata saya punya apa? Segala kamu itu harus merasa dan harus berusaha untuk merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang, paling banyak dosanya orang, paling hinanya orang. Nanti kalau kamu berhasil bisa merasa seperti itu, kamu hidup di mana saja, kamu datang kemana saja, kamu berada dalam situasi apa saja, kamu enak. Kenapa? Gak ada tuntutan. Seumpama kamu berada di satu tempat, kamu dihormati seperti saya turun tadi, dihormati, dimuliakan banyak orang, maka kamu akan katakan kepada mereka, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti mereka-mereka yang belajar di Masjid Duja ini semuanya akhlaknya baik, sehingga pas saya dihormati, tangan saya diciumnya. Tapi kalau semua saya turun tadi, nggak ada yang hormat saya akan katakan, dan saya tidak akan menyalahkan mereka yang ada di sini. Kenapa? Saya akan katakan bahwasanya ini karena imbas dosa saya, sehingga saya tidak dihormati. Ini ajaran siapa? Ajaran saya punya apa? Tapi bukan ajaran abah saya. Ini ajaran kakek moyang kami, para habaib. Dan ini ajaran para ulama. Serta ini sumbernya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau semua orang seperti itu kan enak. Nggak ada yang sampai menjatuhkan yang ini, menjatuhkan yang itu. Seperti yang baru-baru ini terjadi seperti kemarin ini. Saya 3 bulan ini hati-hati betul Pak. 3 bulan yang terakhir ini. Sampai kami itu berharap berdoa, ya oh semoga cepat 17 April ini lewat. Kenapa? Isinya itu selalu hujatan, yang ini ngomongin ini ngomongin ini. Sampai kapan habisnya? Bahkan kadang-kadang Masya Allah, orang-orang yang seperti kita pun yang punya ilmu juga ikut-ikutan. Fitnahnya luar biasa ini zaman sekarang ini. Oleh karena itu saya masih ingat, alhamdulillah kita masih diiringi oleh saya punya abah Habib Hasan sebelum pemilihan nomor itu ya, nomor 1 sama nomor 2. Saya mimpi saya punya apa? Habib Hasan dulu ada di makamnya. Kemudian beliau katakan bahasanya, segar Allah bisiasa, Allah bisiasa, hati-hati siasat. Alhamdulillah Pak Kiai, berkatnya kami masih ingat dan masih menjaga nasihat saya punya apa. Kalau kami mau kemarin itu tawaran itu luar biasa Pak, bisa dapat 25 apa? Kenapa? Saya dikasih cek kosong. Beb, silakan Beb, diisi sendiri Beb. Mau 5, mau 10, mau 15, mau 20 sampai 25. 25 M ini bukan M kan Ibu? Miliar. Nah, tapi alhamdulillah kami nggak menerimanya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kami ingat saya punya abis selalu bilang begini, segar. Saya nggak pernah intervensi dengan apa yang menjadi jalur hidupmu. Kamu mau jadi Polri silakan, mau jadi TNI silakan, mau jadi pengusaha silakan. Tapi ingat, kalau kamu sudah menjadikan ilmu sebagai jalur hidupmu, jalan hidupmu, mulai saat itu kamu itu bukan milik kamu. Kamu bukan milik keluargamu, kamu milik Allah dan Rasulnya, kalau kamu milik umat semua. Itu yang diajarkan saya punya abah. Tapi kalau seumpama ada kiai yang tidak sejalan seperti abah saya, jangan salahkan, karena kiai ini Pak, Bu, itu salah satu ujian untuk kita. Kiai ini kalau semua masalahnya, mau salah misalnya, kita katakan salah, itu dosanya itu cepat diampuni. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya,
innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil muallimina nasi khaira. Sesungguhnya Allah SWT dan semua makhluk yang ada di atas langit, semua makhluk yang ada di muka bumi, semua itu mintakan ampun bagi para ulama. Sehingga kalau mereka melakukan dosa-dosa walaupun besar, dibandingkan dengan dosa, dengan ampunan yang dimintakan untuk mereka, itu tidak ada apa-apanya, cepat diampuni. Oleh karenanya saya katakan, kalau kita mau menandingi kedudukan para ulama, memerlukan ibadah selama 350.000 tahun baru kita bisa menandingi para ulama. Jadi ulama itu apapun yang dilakukan itu ujian buat kita. Tapi kita yang mempunyai komitmen semacam itu karena mengikuti saya punya ayah, saya punya kakek moyang. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, luar biasa, fitnahnya luar biasa. Alhamdulillah sudah lewat, kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkahnya para kiai, para ulama ini, semoga kedepannya ini tidak terjadi yang namanya pergolakan, tidak terjadi yang namanya perpecahan di negara kita yang tercinta ini, tidak terjadi yang namanya chaos dan sebagainya. Karena kita berharap semoga pemimpin yang terpilih nanti semoga legowo dan tidak jemawa, dan semoga yang kalah juga legowo. Semoga kita mendapatkan pemimpin seperti itu, sehingga Indonesia ini dengan berkatnya para wali songo dan para ulama, para habaib yang banyak di Indonesia ini, bahkan Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengandung para habaib yang tinggal para habaib di sini, karena berjumlah sekitar 3 juta lebih yang itu yang ada nasabnya, dan lagi yang tidak jelas nasabnya. Yang ada nasabnya itu 3 juta lebih, paling banyak di Indonesia, di dunia ini semuanya itu di Indonesia paling banyaknya. Sehingga subhanallah, baru-baru ini ada seorang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat peta dunia. Subhanallah, Nabi Muhammad itu melihat Indonesia, kemudian ditunjuknya dengan jari telunjuknya, Indonesia, Indonesia, Indonesia 3 kali. Semoga ini adalah petanda yang baik buat kita semuanya. Insya Allah ini adalah petanda yang baik buat kita semuanya. Kenapa? Nabi Muhammad ini Pak, Bu, begitu perhatian kepada para ulama dan para umara. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad itu selalu bersabda dalam hadisnya, Innama ana basyarun mislukum, Innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Selalu diucapkan Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Tujuannya itu 2 hal. Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu sama seperti kita punya perasaan. Nabi Muhammad juga bisa kecewa, bisa bangga, bisa bahagia, sama seperti kita. Kalau seumpama ini anak saya ikut bersama saya, kemudian anak saya dihormati, dimuliakan, kira-kira saya senang atau tidak? Senang. Tapi kalau anak saya dicaci maki, difitnah, dihujat dan sebagainya, kira-kira saya senang atau tidak? Kecewa? Kecewa. Walaupun saya tidak akan melampiaskan, karena saya punya ilmu yang melarang itu semuanya, tapi hati itu kecewa. Nah itu maksudnya Nabi SAW. Kenapa beliau itu mengatakan innama ana basyarun mislukum? Yang kedua, kata ulama, yang kedua, sebagaimana manusia punya cita-cita, punya angan-angan, punya kehendak dan harapan, Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad punya harapan, Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, keinginan Nabi Muhammad yang selalu diusahakan, dipanjatkan pada Allah Ta'ala, keinginannya, cita-citanya itu adalah tidak ada seorang pun daripada umat Nabi Muhammad kecuali semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sehingga siapapun di antara kita yang membantu merealisasikan keinginan Nabi Muhammad, pasti dia mendapatkan tempat sendiri di dalam hati Nabi Muhammad. Bahkan subhanallah, ada satu cerita terkait dengan mantan bupati kita di Pasuruan sana. Padahal itu basicnya seorang TNI. Tiba-tiba dia itu diimpikan oleh salah satu orang soleh duduk bersama Nabi Muhammad. Mantan bupati duduk sama itu luar biasa Pak. Karena Pak, biasanya bupati, ya namanya pejabat itu kan bukan berarti banyak syubhatnya, tidak ya. Tapi artinya karena tanggung jawabnya yang besar itulah yang menjadikan seorang pejabat itu mau jadi wali itu sulit. Jadi kalau sekarang itu kalau kita mau tahu siapa sih para wali itu, para ulama itu, sebenarnya dikatakan oleh Pak Imam Nawawi. Karena kesalahannya banyak, kebaikannya banyak. Tapi kalau Pak pejabat, kesalehannya dan juga tanggung jawab terkait dengan segala sesuatu maksiat yang terjadi di dalam wilayahnya itu terlalu besar tanggung jawabnya, sehingga sulit untuk jadi wali itu sulit. Jadi jarang sekali kita mendengar ada pejabat yang wali dihauli gitu, jarang. Tapi kalau ulama dihauli banyak. Oleh karenanya kadang-kadang mohon maaf,
Kadang-kadang saya sampai dari saking kesiannya saya sama para pejabat yang sudah berjuang ya, untuk kita semuanya, berkorban untuk kita semuanya, bukan hanya berkorban dengan energinya, uangnya juga dikeluarkan untuk apa? Supaya dipilih. Itu kan luar biasa itu pengorbanan. Bahkan sampai kadang-kadang ketika pemilihan itu gambarnya dipajang-pajang sama masyarakat yang nggak suka, kadang matanya dilobangi, hidungnya dilobangi, begitu. Rela mereka berkorban untuk apa? Supaya menjadi seorang pemimpin kita yang memudahkan urusan kita. Oleh karenanya kita nggak bisa balas. Kadang-kadang saya doakan ya Allah, semoga para pejabat itu kena penyakit jantungan. Kadang-kadang begitu saya doakan. Kenapa? Kalau penyakit jantungan kan cepat matinya mendadak. Kalau sudah mati mendadak kan mati syahid. Jadi nggak ada kisahnya nanti di akhirat. Nah, itu. Nah, tapi sini kan nggak ada pejabat, itu kan nggak ada. Ya semoga pejabat kita ini semuanya meninggal dalam keadaan syahid, tapi nggak terlalu jantungan banget, gitu ya. Kasian banget kalau jantungan. Nah, jadi seperti itu para hadirin muliakan Allah Taala. Subhanallah, yang bermimpi tanya, Pak Berikan, berarti bagaimana kau bisa berada di sampingnya Nabi Muhammad? Beria, alhamdulillah, saya berada di sini karena berkat saya menyambungkan air unggulan yang jadi polemik sampai sekarang ini antara Kabupaten Pasuruan sama Pemprov Jawa Timur, karena masih tarik ulur di dalam siapa yang paling berhak dengan air unggulan itu dialirkan ke Pondok Dalwa. Pada Pondok Dalwa ini airnya ketika kita ngebor, ketika bikin sumur, tambah dalam tambah asin. Bahkan pernah kita mendatangkan pengebor sampai 150 meter. Yang ada tambah asin bahkan pahit ya rasanya. Subhanallah, kalau dibakar hidup lagi. Jadi mengandung minyak. Akhirnya Pak nggak bisa, kecuali datangnya dari luar. Subhanallah, Bapak ini jadikan dia mengeluarkan uang dari sakunya sendiri 1 juta pada waktu itu 84 pada salah. Kemudian dia itu membutuhkan tanda tangan, mengeluarkan keputusan untuk menyambungkan air unggulan itu ke Pondok Dalwa. Sekarang dipakai muridnya berapa? 9.000. Setiap mereka mandi, setiap mereka wudhu, setiap mereka kora-kora, itu semuanya pahalanya mengalir kepada Bapak Bupati itu. Itulah yang menyebabkan dia itu sampai ke derajat yang semacam itu. Oleh karena alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu semua ini calon akan mendapatkan jariah daripada anak-anaknya insya Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya punya anak menjadi seorang pejabat, punya anak menjadi seorang paling kaya di Probolinggo ini atau di Perasan ini, tapi kalau dia tidak bersedekah dan tidak diniati, tidak berdoa sebelum beramal atau setelah beramal, dihadiahkan untuk orang tuanya, tidak sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau para kiai ini, para ustadz ini, setiap mereka selesai mengajar, setiap mereka selesai mengulang, setiap mereka selesai berdakwah, maka secara otomatis tanpa dia menghadiahkan ya Allah, saya berikan hadiah pahala ngajarku, dakwaku kepada saya punya abah, kepada saya punya ibu. Tanpa baca doa itu langsung otomatis sampai kepada orang tuanya. Oleh karena kata Imam Syafi'i sangat mengherankan ya, kaum muslimin punya anak 5, 6, 7, nggak ada satupun di antara mereka yang kita proyeksikan, kita planningkan untuk menjadi penyambung lidahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang nantinya setelah dia meninggal terus akan mengirimkan jariah-jariah kepadanya. Alangkah bodohnya orang muslim yang semacam itu. Alhamdulillah, berarti kita ini termasuk yang bukan bodoh, mau meletakkan anaknya di pondok pesantren. Semoga kita semuanya termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Semoga anak keturunan kita semuanya termasuk fitnah daripada akhir zaman. Ya Allah, semoga kita semuanya Allah tidak keluar tempat ini kecuali kami semuanya diberikan keyakinan oleh Allah Ta'ala, keimanan di dalam hatinya Allah Ta'ala, bahwasanya yang rezeki kita tidak akan kemana-mana, yang untuk kita sampai pada kita, yang bukan untuk kita tidak akan sampai pada kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang paham bahwasanya kehidupan ini adalah arena, adalah medan untuk diuji, untuk dicoba, untuk supaya apa? Ujian, cobaan, baik yang baik maupun yang tidak baik, semuanya itu tujuannya supaya diampunkan dosa kita, diangkat derajat kita, supaya terrealisasikan keinginan Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami pengetahuan dan keimanan serta keyakinan semacam itu ya Allah, sehingga kami tidak lagi berbuat dosa dan mudah untuk berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semua termasuk yang dapat keyakinan bahwasanya yang bisa menyelamatkan kami daripada segala macam kesulitan, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, kecuali ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Hanya dengan kita menyantren di sebuah pesantren, atau dengan kita hadir dalam majelis para kiai, atau dengan kita langsung belajar kepada para kiai tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk semacam itu, sehingga kami termasuk yang selamat dan tidak menyesal nanti di hari akhir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah tidak meninggalkan tempat ini kecuali pastikan kami termasuk golongan bersama Nabi Muhammad, termasuk diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, termasuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Pertama kali Kau bangkitkan kami dari kubur kami,
Wajah pertama yang kami pandang adalah Nabi Muhammad. Berada di dalam barisan Nabi Muhammad, berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ngantuk, saya doakan yang ngantuk banyak rezekinya. Yang tidak ngantuk banyak rezekinya, panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kolam di depan rumah yang senang menjawab salam, insya Allah hidupnya barokah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka wa nashkuruka ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sayyidina, faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sama-sama. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para
Rasul, utamanya yang mulia Habib Segaf bin Hasan Bahar, yang tadi begitu banyak nasihat yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan manfaat barokah. Para alim, para ulama, para sepuh, utamanya Al-Mukarram Kiai Haji Tauhid Badri, pengasuh pondok pesantren Badrut Tujah, beserta keluarga dalam yang amat-amat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Tadi dikatakan oleh Habib Segaf bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Betul? Betul. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada baginda Nabi, "Ya Abi, ya Rasulullah, di akhirat kelak aku ingin berjumpa denganmu, ya Abi, ya Rasulullah." Baginda Nabi menjawab, "Cari aku di sebuah telaga yang namanya Al-Kautsar. Siapa yang minum telaga Al-Kautsar tidak akan merasa haus, tidak akan merasa lapar sepanjang hidupnya. Cari aku di situ." Mudah-mudahan kita bisa minum telaga Al-Kautsar. Sebelum minum telaga Al-Kautsar boleh minum kopi dulu. Boleh ya? Kalau mau minum ada doanya ya. Doanya kalau mau minum, Allahumma jannibna syaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku ke telaga Kautsar sudah tidak ketemu engkau, bagaimana Abi? Bagaimana ya Rasulullah? Cari aku
di pintu neraka. Aku akan ada di pintu neraka. Aku akan mencari apakah masih ada umatku yang di neraka. Aku akan mohon kepada Allah, lepaskan mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, masukkan ke dalam surga. Allah Subhanallah. Kalau nggak ketemu di pintu neraka di mana? Carilah aku di pintu surga. Aku tidak akan masuk ke dalam surga dulu sebelum semua umatku masuk ke dalam surga. Allahumma Allahumma amin. Itu hebatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan anta nur fauqa nur, anta syamsun, anta masih ingat ya? Masih ingat kalau baca sholawat? Mau saya ajak baca sholawat? Mau? Lagu lama apa lagu kuno? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Siapakah ya Rasulullah orang-orang yang pantas mendapat syafaatmu? Baginda Nabi menjawab, mereka yang banyak membaca sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak mana membaca sholawat dengan membaca WA? Bu, Pak, ada jenazah
saja meninggal dunia, jenazahnya berubah menjadi hitam legam, baunya nggak enak, wajahnya dengan kedua mata melotot, sekujur tubuhnya berubah menjadi hitam, baunya nggak enak. Anaknya susah, kenapa jenazah bapakku menjadi begini? Kalau nanti disucikan, dimandiin oleh orang kampung, apa kata mereka? Jangan-jangan nanti difoto kemudian di-share kemana-mana. Bagaimana ini? Ketika anaknya dalam keadaan bingung dan galau, tiba-tiba tidak tahu entah dari mana, berdiri di hadapannya seorang laki-laki memakai sorban hijau dengan jubah putih, wajahnya berseri, wajahnya berlapiskan cahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba laki-laki itu mengusap jenazah yang hitam legam tadi. Terjadilah sesuatu yang aneh tapi nyata, tapi aneh. Itu mukjizat. Mukjizat itu aneh tapi nyata, tapi jenazah tadi berubah menjadi bersih, menjadi putih, wajahnya tersenyum, baunya sedap wangi. Anaknya bertanya, siapa Anda yang menolong jenazah bapak saya? Ditanya begitu tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana, tetapi meninggalkan suara. Aku datang sengaja menolong bapakmu karena bapakmu walaupun dia banyak salah, walaupun dia banyak dosa, tapi bapakmu punya amalan yang istimewa. Istiqomah. Ya istiqomah, ya istimewa. Apa istimewanya? Setiap sebelum tidur bapakmu istiqomah membaca sholawat kepadaku. Sebelum tidur bapakmu mengamalkan amalan istimewa, yaitu membaca sholawat kepadaku. Itu dilakukan setiap malam dengan istiqomah. Siapa bilang istirahat? Masya Allah, luar biasa. Ternyata yang datang tadi baginda Nabi. Wa ajmalu minka tara at-tu'aini. Keindahanmu tidak ada yang menandingi ya Rasulullah. Tidak pernah ada orang yang melihat keindahan lebih indah dari engkau. Wa aqyamu minka lam
ada yang lebih sedap sebagaimana sedap dan wanginya Engkau ya Rasulullah. Sampai-sampai beliau disanjung, disebut sebagai matahari. Masih ingat kalau kita baca sholawat, anta syamsun, anta badrun. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Mengapa beliau dikatakan bagaikan matahari? Karena beliau tidak memiliki sifat pilih, tidak memiliki sifat pilih kasih. Seperti matahari, matahari itu tidak memiliki sifat pilih kasih. Jemuran apa saja diterima, gak pilih-pilih. Ini baju orang kaya dikeringkan, ini baju orang miskin biar gak kering-kering. Apa begitu matahari? Apa begitu? Tidak. Wa idza ta'awul miskinu ajabahu ijatan muajjalah. Dak pilih kasih. Diundang orang banyak duitnya datang, diundang orang miskin beliau juga datang, diundang orang kaya hadir, diundang si miskin juga hadir. Panjenengan begitu ya? Panjenengan begitu ya? Alhamdulillah. Diundang orang kaya datang duluan, diundang orang miskin datang belakang. Bersama orang kaya wangi pakai Rexona, bersama orang miskin cukup Remason. Allah, itu namanya pilih kasih. Kita tiru, kita contoh sifat baginda Nabi yang punya anak lebih dari satu. Jangan pilih kasih, nanti anak gak rukun. Betul? Punya menantu lebih dari satu, jangan pilih kasih, menantunya yang kaya, disanjung-sanjung. Itu mantu aku jeng, baru saja beli Pajero. Ketemu mantunya yang miskin, berlagak nggak kenal. Sakit hati menantu yang miskin. Ada nggak mertua begitu? Laki-laki apa perempuan? Kalau di tempat saya biasanya laki-laki, karena niru yang perempuan. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana, Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana.
sayangnya baginda Nabi kepada umatnya, sebelum beliau wafat, beliau berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, aku tinggalkan 2 nasihat untuk umatku. Jadi beberapa saat sebelum baginda berpulang ke rahmatullah, di hadapan malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan 2 nasihat untuk umatku. 1 nasihat yang bisa ngomong, 2 nasihat yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku tinggalkan 2 nasihat. Nasihat yang bisa ngomong maksudnya adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Habib Segar, kita ini hidup di zaman yang sudah semakin tua, betul? Betul? Napa-napa kalau semakin tua, tambah sehat, napa tambah banyak penyakit. Tambah tua, tambah manis, napa tambah perok. Betul? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmat-nikmat hidupnya. Betul? Tambah tua, tambah banyak penyakitnya. Dunia juga begitu. Maka kita harus berhati-hati, terutama penyakit di mana manusia saling menfitnah, saling menghujat, merasa paling benar sendiri, orang lain direndahkan dan diremehkan, sehingga menjadi orang yang sombong. Padahal baginda Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Enggak bakalan bisa masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil apapun. Masya Allah. Bu, baginda Nabi sudah melihat, maka beliau memberi pesan, meninggalkan 2 nasihat, sebab kita ini butuh nasihat. Nasihat yang pertama adalah yang bisa ngomong, yaitu Al-Quran.
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu bukan hanya menjadi nasihat, bukan hanya menjadi mau'izah, tetapi Al-Quran juga menjadi obat. Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi, aku beri obat, siapa yang minum obat ini insya Allah tidak perlu minum obat yang lain. Obat ini untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit-penyakit aneh, sihir, santet, jarang guyang, kebu mesem, termasuk menjadi obat orang-orang yang rumah tangga sudah puluhan tahun belum dikasih keturunan. Minum obat ini, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah dan diberi keturunan. Obat apa itu Jibril? Bacalah surat Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falaq 70 kali, An-Nas juga 70, ditutup dengan ayat kursi 70 kali. Kemudian tiupkan di dalam air, tapi bukan air sembarangan, ditiupkan pada air yang langsung kamu tadah dari langit, yaitu air hujan. Keterangan ini ada di dalam kitab Khazinatul Asrar. Paham di Pak? Paham di Budi? Cuma begini, baca Al-Fatihahnya gampang, Al-Ikhlasnya gampang, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi gampang. Yang sulit keyakinan kita. Sebab kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak yakin. Jadi yang sulit itu keyakinan kita. Betul? Betul? Kita ini sering kurang yakin. Seorang wanita curhat kepada baginda Nabi, suami saya ketika nazar teriak-teriak. Mengapa dekat, mengapa tidak jauh, mengapa sedikit, mengapa tidak banyak, teriak-teriak begitu. Kenapa itu ya Rasulullah?
Nabi membaca satu ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh kamu itu lalai, kurang mantep, kurang yakin dengan janji-janji Allah. Kamu itu kurang mantep, kurang yakin dengan janji-janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan permintaan. Ayatnya hafal, ayatnya sering dibaca, tapi kita kurang mantap, berdoa tidak mantap. Betul? Betul? Suamimu, kata baginda Nabi, suamimu itu sering berangkat ke masjid. Ketika mau nazar ditunjukkan oleh Allah pahalanya setiap langkah ke masjid begitu besarnya. Dan ketika melihat besarnya pahala melangkah ke masjid, dia menyesal, mengapa rumahku dekat. Seandainya rumahku jauh, langkahku lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Tapi rumahku dekat, jadi pahalanya ya sedikit. Kenapa rumahku tidak jauh? Yang kedua, suamimu suka mengisi kaleng masjid. Bu, Pak, seandainya ada kaleng masjid, ibu-ibu, bapak-bapak bawa uang yang merah-merah ratusan ribu, 12 lembar, yang biru 50 ribuan, 12 lembar, yang putih silver 2 ribuan 1 lembar. Lumset, tahu lumset? Apa itu? Kira-kira yang dimasukkan yang merah, yang biru, apa yang lumset? Karena kurang yakin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Sebagian hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, tidak semakin miskin, semakin kaya, semakin makmur, semakin berkah hidupnya.
ayatnya kita hafal, paling tidak sering kita dengarkan, tetapi ketika mengisi ke kaleng-kaleng itu yang dibelelung, Masya Allah. Memang iman itu ada yang mengatakan seperti emas. Iman ada yang seperti emas, ada yang 24 karat, ada yang 17 karat, ada yang sekarat, ada yang 24 karat, 17 karat, sekarat. Punya ratusan ribu, yang dimaksudkan 2000 lumsep. Itu 17 karat, 24 karat, apa sekarat? Allah